Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini? Prabowo mengungkapkan terang-terangan bahwa dirinya sudah tahu siapa bohir alias aktor intelektual di balik demo-demo para mahasiswa yang terjadi selama ini. Kapok, motiar kalian. Jangan nunggu lama Pak Prabowo. Kalau sudah tahu, langsung saja tindak ya. Karena mereka itu manusia yang memang suka bikin gaduh di negeri ini. Kalau perlu cabut saja kewarganegaraannya ya. Jangan dikasih ampun. Pulangkan ke negara asal leluhur mereka. Ya, karena faktanya mereka udah numpang di Indonesia malah bikin gaduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya. Kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola. Salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin. Teman sendiri. Kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Sebentar. Ini di bawah ini kan Bang Adi ya, Bang Adi Prayitno ya. Mudah-mudahan kelihatan ya di layar. Maksud Anda diam aja itu gimana? Kok cuma manggut-manggut saja mendengarkan Prabowo pidato? Biasanya Anda ini kan ikut-ikut berkomentar. Sebagai seorang pakar survei, biasanya Anda ini juga ikut ya menyampaikan pendapatnya terkait perpolitikan di Indonesia. Termasuk ya Prabowo, Jokowi, dan lain-lain. Kenapa kok cuma diam saja? Nah, padahal saya menunggu komentar Anda itu apa. Yang jelas, saya sangat sependapat dengan Prabowo, ya. Dan saya apresiasi, cuma yang saya minta secara pribadi, jangan terlalu lama menunggu, Pak. Jangan dibiarin. Kalau dibiarin, tambah rusak nanti bangsa dan negara ini. Udah tindak, cabut aja kewarganegaraannya, ya. Pulangkan ke negara asal leluhur mereka. Lanjut. Bawa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Ini diomongin aja terang-terangan lah. Ini BEM ini dibayar, ini yang bayar kan gitu. Kayak mahasiswa kan. Nah, benar kata Pak Mahfud itu. Harusnya presiden kita itu kasih tahu ke masyarakat Indonesia siapa orang yang bayar mahasiswa untuk demo ke pemerintah gitu loh. Ini Pak Prabowo ini kurang berani. Padahal dia udah terus terang menyatakan aku itu tahu orang yang bayar mahasiswa. Harus hati-hati. Tapi dia itu tidak berani tangkap gitu loh. Dan banyak orang yang menyatakan kalau partai PDIP, ini foto partai politik di Indonesia ini, kira-kira di antara mereka ini, siapa yang bayar mahasiswa untuk demo ke pemerintah gitu loh? Siapa? Coba jelaskan kalau masyarakat tahu gitu loh. Karena dari Pak Prabowo itu tidak berani mengungkapkan atau tidak berani menyelidikkan siapa yang bayar mahasiswa gitu loh. Padahal dia tahu. Pak Mahfud kan udah jelas, kalau tuntutan mahasiswa ini udah jelas ke pemerintah. Tapi kalau Pak Prabowo tahu siapa yang bayar mahasiswa, ya udah ungkapkan saja siapa orangnya, biar clear gitu kata Pak Mahfud itu. Karena itu adalah salah satu merusak bangsa gitu loh, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah.
Menurut kalian kira-kira partai politik yang mana yang bayar mahasiswa? Kalau misalnya partai politik loh ya, kalau misalnya, gimana tanggapan kalian? Ya, begini. Sebetulnya mengungkapkan ataukah tidak, ya itu sebetulnya ya itu hak presiden ya. Apalagi tidak semua hal di Indonesia ini harus diungkap, ya. Walaupun intelijen tahu, dan menurut saya si profesor yang mantan calon wakil presiden gagal tadi juga sudah ngerti, ya. Nggak usah bilang, ya sebutin aja namanya. Lah kalau sebutin itu namanya memfitnah. Karena saya yakin Prabowo itu hanya mendapatkan informasi dari intelijen. Sementara intelijen tidak mungkin mengumpulkan data detail yang bisa dijadikan bukti. Artinya, kalau sampai Pak Prabowo itu menyebutkan nama, menyebutkan partai, menyebutkan ormas dan lain sebagainya, itu justru akan menyebabkan Prabowo itu ya menggali kuburnya sendiri. Karena pasti nanti akan dituntut balik oleh orang yang dituduh. Dan Prabowo saya yakin tidak memiliki bukti untuk disidangkan. Karena Pak Prabowo hanya mendapatkan informasi dari intelijen. Walaupun itu valid. Gitu loh. Lanjut. Pantesan Pak Prabowo tuh pernah marah dan bilang kayak gini nih. Hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Ada yang dibayar Pak ya? Ada yang Tapi nggak dibayar ada berarti? bayar demo. Data menunjukkan Ford Foundation menggelontorkan dana ratusan ribu dolar kepada sejumlah kampus besar di Indonesia. UGM menerima 275 ribu US dollar pada Agustus 2025. Sedangkan UI menerima total 750 ribu US dollar dalam 3 tahap, yakni 300 ribu US dollar pada November 2023, 250 ribu US dollar pada Juli 2024, dan 200 ribu US dollar pada Maret 2025. Ternyata selama ini ada agenda lain dari luar yang ikut bergerak di belakang layar, mengkondisikan kericuhan di Indonesia. Nama mahasiswa jadi jelek kalau kayak gini. Terutama kemarin tuh yang katanya habis ketemu Wapres terus nerima uang saku. Belakangan muncul dokumen yang membahas pendanaan asing senilai 1,8 juta dolar. Yang menarik, dana ini bukan cuma untuk kegiatan sosial biasa. Ada program mobilisasi akar rumput, penguatan pemuda, sampai membangun jaringan dengan akademisi dan tokoh masyarakat. Tuh. Ini sebetulnya ya masuk bagian dari jawaban ya yang ditanyakan oleh si profesor mantan calon wakil presiden gagal tadi. Tidak perlu Prabowo yang mengungkap siapa aktor atau bohir di balik demo-demo yang terjadi di Indonesia selama ini. Netizen sudah bisa mengungkapnya sendiri. Nah, ini menarik sekali. Jadi Pak Prabowo ini sudah mulai mengikuti cara-cara Pak Jokowi. Tidak vulgar, tetapi justru mendidik rakyat itu semakin cerdas. Hanya memberikan clue, kemudian rakyat sendiri yang mengungkapnya. Ya toh? Iya. Lanjut. Gua nggak pernah sekecewa ini sama yang namanya manusia sampai ada di titik ini. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Kalau ini sih kayaknya udah bukan blunder lagi ya. Sumpah gue sakit hati banget sih dengernya. Sakit hati ya urusan mundul. Kok sakit hati bikin konten. Terus gitu mau apa? Mau minta simpati gitu. Mau minta empati. Baru kali ini saya sakit hati sebegini. Ya mau sakit hati ya terserah dirimu. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya orang sakit hati itu merasa, ya. Misalnya nih, ketika kita membicarakan orang yang suka ngabisin makanan ibaratnya, ya, di tingkat RT. Orang yang tidak ngerasa menghabisin makanan, ya santai-santai saja. Tapi orang-orang yang suka ngabisin makanan maka akan tersinggung.
akan merasa akhirnya sakit hati. Ya, dari sini kita sudah bisa menganalisis ya. Sebetulnya orang-orang yang sakit hati dengan omongannya Pak Prabowo itu mereka itu siapa? Ya mungkin saja yang sedang disindir oleh Pak Prabowo, mereka adalah kubunya. Ini sih dugaan saya. Lanjut. Ada satu partai di Republik ini yang kalah Pilpres di 2024 kemarin mencoba untuk memisahkan atau merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Akan tetapi, berkali-kali mereka melakukannya dan berkali-kali juga mereka gagal. Dan dugaan kuat saya saat ini mereka melakukan usaha itu lebih masif daripada sebelumnya. Salah satu yang menguatkan dugaan saya ini adalah mereka seperti melakukan gerakan yang cukup masif dan tersistematis untuk menuduh wakil presiden yakni Mas Gibran terlibat pada diterimanya uang 20 juta oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Padahal terang-terangan ini ketua BEM yang ngaku mereka menerima duit itu sebelum turun aksi untuk merubah titik lokasi jangan di istana tapi di tempat lainnya. Dan biar nggak ngaco tuduhannya, ini ketua BEM FHUBK juga ngaku ini duit mereka terima dari polisi sebanyak 20 juta sebelum turun aksi. Dengan catatan duit itu diterima agar merubah titik lokasi, jangan aksi di istana. Bahkan lucunya ini para kader-kader partai politik ini memaksa ngotot Mas Gibran untuk mengklarifikasi terkait diterimanya 20 juta oleh ketua BEM FH Universitas Bung Karno. Apa yang perlu diklarifikasi? Orang tidak pernah terjadi. Inilah yang sedang terjadi teman-teman. Mereka memaksakan keadaan. Mereka mencoba untuk menciptakan kondisi seolah-olah Mas Gibran ini bermain di belakang Pak Prabowo untuk mendelegitimasi kepemimpinannya. Padahal tidak. Hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan apa yang dituduhkan oleh kelompok partai ini dibantah terang-terangan oleh Gerindra. So, clear. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga dengan Mas Gibran sebagai wakil presidennya itu mesra dan baik-baik saja. Jadi ya untuk partai ini kalau kalian mau jadi oposisi, totalitas jadi oposisi. Kalau mau masuk ke dalam koalisi, masuk. Jangan setengah-setengah, jangan malu-malu kucing. Kalau kayak gini kan jadinya pengecut seperti partai yang baru lahir kemarin. Nggak apa-apa, silahkan kerahkan semua kekuatan kalian, partai-partai itu, untuk mengadu domba Prabowo dan Gibran ya. Prabowo Gibran dan juga termasuk Jokowi gitu ya. Kerahkan juga para buzzer-buzzer kalian, para pendukung-pendukung kalian. Kalau perlu sampai rontok gigi kalian, ya. Kalau perlu sampai pindah alam, ya. Kita tengok nanti apakah Prabowo dan Jokowi itu termakan adu domba kalian ataukah tidak. Kalau menurut saya sih ya enggak lah. Karena Jokowi dan Prabowo ini bukan anak kecil lagi yang bisa diprovokasi, ya. Lanjut. Sekarang saya masih belum percaya gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah kongsi gitu, istilahnya ya kan. Aku nggak percaya sebelum ada bukti, ya. Pak Jokowi kan juga sudah bilang 2 kali, Prabowo Gibran 2 periode gitu. Yang kita butuhkan apa sekarang? Sabar. Sabar dan mari kita dukung pemerintahan yang sah, program-programnya kita dukung. Ini kan untuk rakyat program-program ini, bukan untuk siapa-siapa ya. Dan saya juga nggak mau mencaci maki Pak Prabowo ya. Ngapain kita mau mencaci maki Pak Prabowo, dia presiden kita. Nanti kalau misalnya Prabowo Gibran 2 periode, kita caci maki Pak Prabowo, malu kita. Ah, kecelek kan di situ kan? Iya. Iya, pada kecelek. Jadi Pak, saya kira Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya atau Pak Jokowi, Pak Prabowo, menurut saya mereka itu adalah orang-orang yang sangat negarawan dan kita jangan mau termakan permainan-permainan sampah untuk memecah belah bangsa. Hidup Jokowi. Ya iya, nggak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya karena sebetulnya Jokowi turun gunung itu ya untuk memperkuat dukungan masyarakat kepada pemerintahan yang sah yang saat ini. Perkara nanti 2029 itu Prabowo mencalonkan diri lagi sebagai presiden berpasangan dengan Gibran ataukah tidak, itu urusan lain nanti, ya kan? Orang Jokowinya itu sekarang itu hanya sekedar turun gunung dan tujuannya juga jelas ya, agar PSI ini bisa masuk ke Senayan. Sebetulnya nggak ada hubungannya itu.
dengan yang katanya renggang dengan Prabowo. Justru dengan Jokowi turun gunung, semakin kuat basis dukungan masyarakat kepada Prabowo karena Gibran yang notabene anak Jokowi saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.